proses syutingnya sangat melelahkan untuk aku. Ya kamu lihat sendiri ya. Saya menjadi saksi matanya. Pokoknya semua orang kalau aku udah menjadi Juwita, aku udah menjadi prostetik, kayak semua orang gak ada yang berani ngobrol sama aku. Saya adalah Siva, Sasa mungkin akhirnya tayang, ini bisa diceritakan dulu mungkin apa namanya story-nya dan juga prosesnya seperti apa sih? Ya akhirnya tayang ya, Jay. 2 tahun ya. 2 tahun kita syuting. Bukan 2 tahun kita syuting, 2 tahun lalu kita syuting. Proses syutingnya sangat melelahkan untuk aku. Ya kamu lihat sendiri ya. saya menjadi saksi matanya. Pokoknya semua orang kalau aku udah menjadi Juwita, aku udah menjadi prostetik, kayak semua orang gak ada yang berani ngobrol sama aku. Saya adalah pelampiasan Iya, emosi Anda. iya. Terima kasih sudah mengerti mood saya yang karena benar-benar aduh ya Allah, aku make up 5 jam, belum ngecopotnya lagi sejam sendiri, terus kayak aku nggak bisa tertawa terbahak-bahak sama pemain lain karena aduh pokoknya perjuangannya luar biasa banget sih, jadi aku seneng banget dan excited banget akhirnya film Underdogs ini tayang juga. Kalau Sasanya jadi siapa di sini karakternya? Aku jadi Yara, sahabatnya Juwita. Pokoknya ya gitu, jadi pelampiasan emosi aja sih. Kalau misalkan syuting lebih ketakut untuk ngobrol sih. Aku nggak pernah memulai pembicaraan kalau dia lagi jadi Juwita gitu, biarin dia punya waktu sendiri. Itu pakai prostetik atau seperti apa sih, Pak? Itu pakai prostetik full, jadi dari muka, leher, badan itu full prostetik dan bodysuit, fatsuit. Tapi dari tim sendiri ada nggak mengharuskan kamu buat naikin berat badan? Jadi memang pas aku ditawarin project ini awalnya ditanyain ada kemungkinan nggak ya kamu bisa naikin berat badan, aku bilang aku mungkin kalau dikasih waktu yang banyak gitu, karena memang kan untuk naikin berat badan dari aku ke dengan sebanyak itu tuh pasti kan perlu konsultasi dengan dokter gizi, karena kan berubah semua sistem metabolisme aku kan gitu, jadi aku minta waktu yang banyak dan ternyata memang waktu kita sempit gitu, jadi dan melihat dari versi asli Koreanya pun sama gitu, jadi emang versi Koreanya menggunakan fat food dan dia nggak emang beneran ngegemukin badan gitu. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan ya udah kita pakai prostetik aja gitu, karena memang kan dalam 1 hari itu nggak semuanya pakai prostetik, nggak semuanya kurus gitu, jadi memang lebih efektif seperti itu. Kaku sebadan-badan berarti waktu itu ya? Sebadan badan sampai kita tuh syuting selalu di ruangan beras yang kayak studio dingin, orang tuh semuanya kayak sampai pakai jaket, aku tuh keringetan banjir di dalam, saking kayak pori-pori semuanya nutup. Paling lama berapa jam pakai positifnya? Sebenarnya dikasih waktu maksimal itu sebenarnya 9 jam maksimal, karena kalau lebih dari itu prostetik itu semakin lama kan semakin berat di badan, karena dia semakin lemnya kan rekatannya semakin berkurang, jadi dia akan semakin berat. Ada 1 hari dimana aku udah capek banget, itu gara-gara dipakainya udah kayak 12 jam ya kalau nggak salah, itu yang kita syuting sampai pagi. Aku sampai nangis saking aku nggak kuat, kayak itu tangan aku udah keseleo, udah kayak sakit banget, udah nggak bisa diangkat, jadi itu Kayaknya kalau muka juga ada sisi yang crack atau iya apa ya gitu, gitu. jadi emang mungkin ada yang di CGI juga. Siapa karakternya kayak gimana sih? Si Juwita ini dia sangatlah, sebenarnya anaknya sangatlah ceria ya, dan apa ya, unik lah, dan dia emang sebenarnya bertalenta, cuman ya intinya filmnya menunjukkan kalau beauty privilege itu beneran real, beneran terjadi di dunia nyata gitu. Padahal maksudnya dengan orang yang sebertalenta dia tapi nggak mendapatkan kesempatan yang besar gitu untuk bisa melakukan passionnya dia karena ya terhalang sesuatu gitu. Jadi memang itu sih si Juwita, tapi basically kalau orang mulai detailnya nonton itu sangat challenging, sangat amat challenging karena jadi kita nggak misalnya kayak 1 hari aku dipulih nih pakai prosthetic fat suit gitu, nggak, ada beberapa hari di mana aku jadi normal dan abis itu aku lanjut makeup, dan pernah kita kayak baru on cam kayak jam 12 malam baru on cam. Aku pernah tahu kayak dapat callingan tuh jam 12 malam. Terus sebenarnya tiba-tiba aku diundur jadinya jam 4 pagi, lo bayangin. Pagi, kalau jam 4 pagi nggak tidur, terus kena lighting, kena
lagi nih gue harus syuting sementara dia udah kayak all day long. Akhirnya kamu bisa mendalam karakter ini mengambil salah satu dari pelajaran kehidupan ini. Iya, pastinya. Sebenarnya salah satu Juwita nih developmentnya di sini juga bagus banget. Chemistry Juwita dengan papanya juga bagus banget. Maksudnya di sini kayak bisa dibilang Yara dan papanya Juwita ini adalah dua orang yang penting banget dalam menuntun arah hidupnya Juwita gitu loh. Karena kalau enggak, mungkin kalau Juwita terus-terusan ngedengerin egonya, nggak tahu deh. Tapi dari kalian sendiri sebagai pemain ada nggak sih moral value mungkin yang ingin disampaikan ke teman-teman yang nonton nanti, khususnya buat maaf yang memiliki kelebihan berat badan? Kalau aku pribadi sih, do whatever makes you feel happy sih, karena ya udah nggak sih kayak mikirin diri sendiri itu juga penting kadang kan, kayak ya udah yang bikin kamu happy dilakuin aja. Tapi kalau misalkan memang merasa sudah berlebih dan memang sudah tidak bisa dikontrol, aku rasa memang olahraga perlu gitu. Yang penting sehat sih. Maksudnya sehat apa ya, body types orang kan pasti beda-beda gitu. Tapi yang penting sehat, yang penting kalian gak punya penyakit sesuatu. Kecuali memang ya mungkin sampai harus ke dokter untuk berubah berat badan atau gimana, itu udah urusan beda. Cuma kalau misalnya kalian merasa badan, misalnya kalian merasa diri kalian fine-fine aja, tapi orang bilang oh ini Itu beda lagi ya. beda urusan sih. Kayak karena even aku pun, maksudnya aku kan pernah ada di berat badan yang lumayan juga, itu sampai aku sekarang pun yang udah lebih kurus dari yang sebelumnya pun masih banyak orang yang suka bilang aku gendut. Jadi kayak kurus apapun akan terus ada nggak akan ganti. Jadi yang penting kalian merasa cukup sama diri kalian sendiri aja, itu udah cukup. Yang penting gak kena mental aja ya. Iya, itu yang harus dijaga sih, kesehatan mental akan omongan orang. Benar. Tapi relate nggak sih Pak sama pengalaman yang Juwita ini? Tadi kan juga sempat gendut turun terus. Nggak seriusnya Juwita sih, kalau mungkin yang dialami Juwita lebih susah kali ya. Kalau aku dulu pas aku berada di berat badan yang lumayan parah dan emang bisa dibilang gendut, aku udah berada di dunia entertainment dan masih ngedapetin privilege dari seseorang yang berada di dunia entertainment gitu. Walaupun aku bukan kayak cewek yang cantik dan lurus dan lean gitu, cuman aku tetap mendapatkan privilege itu. Walaupun memang kayak pas aku udah kayak sekarang gitu, aku ngerasain gila ya, dulu ternyata banyak orang yang beda gitu perlakuannya sama ke aku yang sekarang gitu. Tapi kan ngerasain gak sih privilege gitu? Jadi ngerasain. Aku tidak menanti itu kok. Maksudnya bukan aku bilang aku cantik juga, cuma maksudnya menurut aku cewek-cewek yang ada di dunia entertainment, mungkin karena kita disorot dan dijadiin spotlight sama orang-orang juga kali ya, pasti kita ngerasain kok ya. Maksudnya gak usah jadi beauty, kita pasti punya privilege itu. Tapi itu kayak balik lagi, maksudnya kan ada orang yang dimana memang terlahir memang sudah cantik gitu, tapi banyak kok di dunia entertainment yang memang melewati proses yang kayak harus ke klinik dan harus ke dokter, dan menurutnya itu gak apa-apa banget. Dan sebagai perempuan kayak dia emang harusnya kayak begitu gitu, merawat diri apa segala macam proses kok. Nggak semua aktris yang dilihat di TV atau di layar bioskop itu memang udah cantik dari sananya tuh, tapi ada prosesnya gitu. Dan itu yang memang harus kita hargai, karena capek bolak-balik ke dokter dan nguras dompet juga, itu sih yang harus kita apresiasi. Tapi kalian yang termasuk yang pro buat merubah bentuk wajah atau bentuk tubuh dengan dokter kayak tadi nggak? Yang melakukan operasi plastik mungkin atau seperti itu? Kalau aku personally ya, maksudnya kalau di diri aku sih belum kepikiran sama sekali. Kan kalau misalnya ada temen aku atau orang yang mau melakukan hal itu, ya terserah mereka. Maksudnya kayak ya kalau mereka happy dengan hal tersebut, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kita nggak pernah punya hak untuk mengomentari apa yang dia lakukan, jadi bebas aja kalau kata Sih kembali ke diri aktris atau aktor itu masing-masingnya. Dia pede atau tidak membawakan sebuah video itu sebagai media orang atau dia sudah, itu hak masing-masing personal gitu. Tentang mereka yang selalu mengatakan berat badan berlebih, tapi mereka pede dan tampil dengan cantik.